takut hujan Kak. Udah mendung di sini, di sini dulu. Sama sini juga mendung Kak. Ya gini, nanti disampaikan ke rekan-rekan juga ketika salah satu terpental, terutama ketika saya sebagai fasil terpental, jenengan jangan lock out semua, jangan keluar semua. Karena posisinya kan direkam. Itu nanti kan saya mencari berusaha masuk lagi gitu, posisinya nanti masih aman. Oh ya. Ketika semuanya sudah keluar, rekamanku terputus, aku dadak baleni ke awal. G. Selamat siang Kak Ina. Siang Kak. Cuaca aman atau mendung situ? Tadi panas sekali, sekarang agak mendung Kak. Kemarin juga seperti ini, terus langsung hujan besar kemarin. Oh, besar. Sini hujan besarnya hujan pertama 1 minggu yang lalu sampai asbes pada kabur, pohon tumbang banyak sini. Berarti sama angin ya Kak? Sama angin, petir itu mati lampu. Kisaran ada beberapa rumah yang atapnya kabur juga ada. Ya ampun. Lumayan besar, kayak tahun kemarin. Tahun kemarin kan juga ada puting-beliung sekali. Kalau di Jatiwaso aman Kak? Ya. Nggak ada angin. Iya, mudah-mudahan aman semuanya. Siang Kak Eko. Selamat siang Kak. Padi Eko. Sudah mulai kegiatan PGRI-an cabang ini berarti? Kegiatan cabang PGRI sudah mulai? Belum. Jatiwaso belum. Itu tadi Kak Agung sama Kak Putut ngadep korwile gitu katanya dipanggil. Oh. Sugeng siang Kak Eko pun. Siang Kak. Cek. Ini untuk Kak Eko Widodonya pakai laptop kan? Ya, sementara normal, tahu nanti. Ya. Kadang-kadang ngadat. Kalau Kak Eko Purwanto kelihatannya di bagian audio outputnya yang agak bermasalah. Oh, kadang kedengeran, kadang enggak. Volumenya itu udah maksimal Kak Eko Pur. Udah ya. Udah. Ya udah nggak apa-apa, masih terdengar meskipun nggak kencang tapi masih terdengar aman. Tunggu 1 menit lagi nanti kita akan mulai. Kita hanya melakukan refleksi dari hasil video kakak semuanya. Tapi untuk Kamis, Jumat, Sabtu kita ada rentetan 3 game. So, tugas kita tinggal 2. Yang pertama membuat RTL. Yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis project, itu aja. Selebihnya nanti untuk unggah bukti karyanya masih di PMM, nanti untuk cara-caranya nanti kita akan berikan di akhir nanti. Selamat siang Kak Bimo sama Kak Nila yang baru hadir. Siang Kak. Alhamdulillah sehat semuanya. Mau tanya tugasnya modul saya udah masuk belum Kak? Aman semuanya. Oke. Ya, makasih Kak. Kemarin ada kendalanya mungkin begini. Fasile. Diunggah semuanya langsung dikirim gitu. Jadi untuk modul ajarnya sebenarnya diunggah dulu aja. Setelah itu untuk linknya paling aman itu kalau biar tidak tercecer di kolom komen pun juga aman. Tetapi kalau toh pun diselipkan di samping bagian kanan di bagian entry itu juga aman juga. Sudah saya nilai semuanya, insya Allah ada progres yang luar biasa dari video pertama. Kak Roni ini belum muncul ya Kak? Kak Krista nggak sama Kak Roni ini? Wah tidak, udah putus. Kak Roni lah PPG juga lah. Ikut TPG juga Kak. Aku kemarin juga lihat videonya, wah ini mesti harap dikiukin juga gitu nanan nih ya. Padahal itu video saya nggak berhasil Kak. Udah tak lihat semuanya.
agak tak percepat sedikit, cuman sintak-sintaknya disesuaikan dengan modulnya sudah sesuai. Ya, hanya sebagian dari kakak yang agak terlewatkan, menyampaikan tujuan awal itu ada yang terlewatkan, itu ada juga. Tapi nggak menjadi Aku wis kuwi. Aku. Terus saya ulangi lagi bikin. Iya, siap. Oke, saya mulai nggih. Untuk siang hari ini kita rileks saja karena hanya bagian dari refleksi. Tapi untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis dan Jumat kita berturut-turut ada 3 JP. Tapi untuk hari Sabtunya kita hanya ngobrol biasa 1 JP aja 45 menit untuk refleksi dari hari Kamis dan Jumat untuk persiapan RTL. Oke, saya mulai. Seadanya dulu saja, nanti yang lain mungkin bisa menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kakak hebat dari kelas G004, program diseminasi PKG PCOK 2024. Untuk siang hari ini kita bersua kembali setelah agak lama kita libur pasca kegiatan luring kemarin, dan setelah luring kita mengadakan program melanjutkan tugas, yaitu membuat aksi nyata, dan alhamdulillah untuk aksi nyata sudah clear semuanya di bagian aksi nyata, modul dan videonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, usaha keras, dan terlihat juga ada progres dari hasil rekaman kakak-kakak yang nyatanya sangat begitu luar biasa, sungguh-sungguh dalam mengajar. Terlihat dari konten videonya juga terlihat sangat menyenangkan untuk anak-anak ketika progres program pembelajarannya atau proses pembelajarannya. Itu anak antusias dalam melaksanakan tugasnya, pembelajarannya aktif, kemudian selalu yang kita buat kemarin berdiferensiasinya juga sudah mulai terlihat. Baik kakak, untuk mulai kegiatan siang hari ini kita berdoa. Untuk siang hari ini kita kami mohon untuk Kak Agung, Kak Agung Sri Astanto, kelihatannya tadi menghadap Pak Korwil. Untuk Kak Eko Purwanto mohon untuk dipimpin doanya Kak Eko Pur, monggo. Siap Pak. Terima kasih waktunya. Mari kakak-kakak sebelum mulai gimit pada siang hari ini kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran dan keberkahan dalam gimit ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih, moga Kak. Terima kasih Kak Eko Purwanto telah mengirim doa. Harapan semoga program nanti selama 2 JP 90 menit kita diberi kelancaran. Dan sekali lagi ketika ada gangguan teknis tidak perlu gagap atau bingung, mencari posisi yang nyaman, enak, kemudian lagi mencari jaringan yang terbaik. Ketika ada kendala pun juga jangan gagap, masih bisa berpindah tempat atau mencari jaringan yang lain sehingga bisa masuk lagi, karena untuk sistem yang saya buka di sini keluar masuknya oke, jadi tidak perlu persetujuan, sekali kakak langsung masuk, nanti tanpa persetujuan langsung bisa masuk ke gimit lagi. Baik kakak, untuk refleksi siang hari ini kita nanti akan ada 2 JP sampai jam 2 insya Allah, karena tadi kita sudah mulai agak awal, jadi mungkin jam 2 kurang sudah bisa kita akhiri. Untuk siang hari ini sebagai pengantar sebelum masuk ke breakout room, usahakan untuk kakak-kakak semuanya yang tidak berkepentingan atau memakai HP, saya mohon nanti semuanya saja yang memakai HP ketika bisa masuk di board atau mengamati video temannya nanti untuk dipersiapkan baik melalui link video ataupun tayangannya, jadi nanti bisa share screen di breakout room dan bisa dilihat atau dianalisa oleh rekan atau pasangannya, gitu kakak. Sebelum kita masuk ke breakout room, mengenai hasil dari video kakak-kakak di awal tadi sudah saya sampaikan.
Dan sebelum masuk bor juga nanti saya ingin meminta 3 rekan memberikan sebuah tanggapan dari apa yang jenengan rasakan sebelum mengikuti PKG dan sampai akhir kemarin membuat video aksi nyata yang kedua. Adakah sebuah perubahan di situ? Adakah sebuah peningkatan? Adakah sebuah mindset perubahan pola pikir atau perubahan paradigma dari kakak semuanya tentang mengajar PJOK yang nyatanya di sini ada dari TK, SD dan SMP, dan saya lihat juga kemarin di TK aktivitasnya luar biasa. Dimulai dari kelas, pengantar, kemudian di dalam kelas pun ada sebuah tanya jawab juga, kemudian dibawa ke lapangan, jadi begitu komplit untuk TK. Ternyata mungkin sebelum PKG ini progres pembelajarannya masih biasa-biasa saja, dan setelah membuat aksi nyata yang kedua ini, mengajar program PJOK yang efektif, berdiferensiasi, nyatanya terutama dari Kak Ina, Kak Putih, itu dari videonya kemarin progresnya terlihat sangat jelas. Lanjut lagi. Selamat siang Kak Woko. Dilanjut tugasnya, tapi kalau bisa tetap mengikuti ini. Yeah. Terus untuk rekan-rekan atau kakak, itu di bagian videonya, pengantarnya yang berupa di kelas menggunakan LCD, layar proyektor, menampilkan video, itu juga terlihat sangat luar biasa. Anak-anak akan lebih terlihat antusias di situ. Mengamati video, kita berikan tugas, berdiskusi, memberikan presentasi nanti di situ. Nyatanya di situ anak mempunyai modal awal sebelum terjun ke lapangan. Bahkan ketika kita masuk ke lapangan, kita hanya memberikan sedikit materi, anak-anak melakukan praktek, mengamati rekannya, kemudian mengevaluasi, menyampaikan hasilnya, itu nyatanya juga terlihat. Jadi alhamdulillah. Jadi kakak-kakak di sini punya bekal dan modal ke depan, mudah-mudahan bisa untuk ditingkatkan lagi dan mungkin mempunyai alternatif lain, modifikasi lain. Oh iya, setelah ini saya punya gambaran seperti ini. Bisa saja untuk sharing dan berbagi, dan harapannya grupnya jangan dihapus. Jadi nanti bisa untuk bertukar pikiran di situ, tanya jawab. Ketika ada kendala pun juga bisa disampaikan di forum ini. Baik kakak. Untuk siang hari ini, saya ingin meminta perwakilan, 1 dari TK, 1 dari SD, 1 dari SMP, mengenai refleksi dari kakak semuanya. Apa yang jenengan rasakan dari sebelum mengikuti PKG, setelah PKG, dan RTL-nya, rencana tindak lanjutnya nanti kakak akan seperti apa. Baik, dari TK akan diwakili oleh Kak Ina, tadi yang hadir awal saja. Kak Ina, monggo Kak Ina disampaikan untuk refleksi unek-unek pengalamannya dari awal sebelum PKG sampai mengikuti PKG, dan kita menjelang detik-detik di modul 3 ini kan sudah mau di garis finish. Apa yang jenengan rasakan, pengalaman seperti apa, kemudian perubahan seperti apa yang jenengan rasakan. Monggo dari perwakilan TK, Kak Ina, monggo Kak. Iya Kak, terima kasih atas waktunya. Pangapunten niki baru flu Kak, jadi suaranya serak gitu nggih. Iya, siap. Alhamdulillah setelah mengikuti PKG ini ilmu yang saya dapatkan itu luar biasa Kak. Memang sebelumnya itu kan PJOK di TK memang tidak ada khusus, tapi setelah saya mengikuti kegiatan daring dan luring PKG ini, kedepannya kok saya punya gagasan untuk mengajak anak itu 1 hari full kegiatan olahraga gitu Kak. Karena sepertinya setelah kemarin aksi nyata yang kedua ini, anak-anak itu, "Bu, besok lagi ya Bu, pokoknya besok meneh," ngoten niku Kak. Jadinya kan, wah ini berarti anak-anak semangat ini diajak seperti ini, ngoten. Jadi ya untuk tindak lanjutnya ke depannya, ya mungkin saya akan koordinasi dengan rekan sejawat, dengan Ibu Kepala Sekolah, untuk apa itu setiap hari Jumat kan biasanya kegiatan di luar Kak, tapi biasanya itu ya juga senam atau
ke lapangan biasa, anak-anak dibiarkan gitu, maksudnya dibiarkan itu kan ada bola cuman ini bola silahkan main apa, tidak diarahkan. Tapi nanti untuk kedepannya insya Allah akan saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan PKG ini berpengaruh nantinya ke depan di sekolah kita. Jadi ya nanti kita akan jadwalkan kegiatan olahraga setiap minggunya, walaupun 1 hari, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih luar biasa Kak Ina. Berarti saya yakin pasti akan ada sebuah manfaat yang luar biasa yang kakak rasakan setelah mengikuti program ini nanti. Dan nanti setelah di modul 3 kita akan masuk di komunitas belajar, dan itu nanti tugas kakak-kakak di situ harus punya keyakinan dan kemauan menyampaikannya nanti di komunitas belajar kakak-kakak, baik di komunitas belajar sekolah maupun di KKG, PJUK, SD, ada yang MGMP, SMP, bahkan yang di TKI, GTKI nanti bisa diselipkan. Ternyata ada program seperti ini. Nanti disampaikan di komunitas belajarnya, berbagi praktik baik bisa kita lakukan setelah kita punya pengalaman ini. Dan mungkin slide-slide yang saya buat nanti bisa disampaikan juga. Moderatornya juga seperti ini, modelnya seperti ini, kita bisa berbagi praktik baik. Baik, dari TK sudah ada perwakilan dari Kak Ina tadi, terima kasih. Kemudian dari SD untuk hari ini minta dari Kak Nila saja, monggo Kak Nila. Halo Kak Nila, masih di TKP Kak? Oke. Ya Kak, halo. Halo, oke, monggo. Gimana Kak tadi? Sambil ngomong, maaf. Oh, kalau sekiranya sibuk enggak? Ini? Enggak, ini baru ikut sama omnya. Oke, siap. Oke. Ini tadi perwakilan dari TK sudah diwakili Kak Ina mengenai hasil refleksi kakak semuanya sebelum mengikuti PKG, setelah mengikuti PKG sampai jenjang atau sampai di kesempatan siang hari ini, apa yang dirasakan, progresnya seperti apa, dan ke depan mau melakukan apa, itu Kak, coba bisa mengutarakan, monggo. Ya, baik Kak, terima kasih mencoba menyampaikan. Setelah mengikuti PKG ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu Kak yang saya dapatkan, dan alhamdulillah membawa banyak perubahan Kak bagi saya Kak. Yang dulu kayak model mengajarnya itu misalnya anak kurang aktif, sekarang tuh saya mencoba untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, dan saya sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan keinginan mereka, melibatkan mereka misal dalam pemilihan materi pembelajaran Kak. Begitu. Kalau dulu biasanya saya hanya terfokus dengan itu buku paketnya itu Kak. Jadi saya sesuaikan gitu. Hanya itu? Ya Kak, dan tindak lanjutnya nanti ingin berusaha lagi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang melibatkan keaktifan seluruh siswa. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Nila. Yang jelas, alhamdulillah juga sudah dirasakan dan memberikan sebuah perubahan dari Kak Nila tadi. Yang berhubung di sini komunitasnya Mayoritas SD, untuk SD saya minta 2. Selain Kak Nila, saya ingin mendengar pendapat Kak Agung dan Pak Putut, ini masih sibuk. Kak Krisna yang hadir pertama, monggo Kak, kesan dan pesannya seperti apa Kak Krisna? Oke, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Ya, sebelum mengikuti dan sesudah apa yang saya dapatkan itu sebenarnya Kak Fasil dapat menilai sendiri dari video pertama saya seperti apa dan sekarang seperti apa. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama yang jelas untuk tambah wawasan saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Tidak dipungkiri karena mengikuti PKG ini mendapat hal-hal baru yang bisa saya kembangkan lagi di sekolah. Untuk kedepannya nanti mungkin saya akan
mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini yang ada kaitannya dengan olahraga lagi, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Krisna telah menyampaikan hasil refleksinya dari awal sebelum dan sesudah hingga RTL yang akan dilakukan. Baik, dari SD 2 sudah. Kak Eko Widodo ini selaku perwakilan dari SMP, monggo. Oke, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung SMP-nya cuma saya ya, harus saya ya Kak ya. Siap. Untuk pesan dan kesan sekaligus niki cara Jawane ngudoroso. Nah, secara keseluruhan senang, walaupun mungkin di situ mau ndak mau, insya Allah teman-teman juga ada beban intinya, karena harus meluangkan waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun di balik itu ternyata hasil yang didapat juga tidak apa ya, tidak main-main, tidak main-main, karena ilmu yang kita dapat bersama ternyata mampu mendongkrak kualitas kita di dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Yang utama barangkali itu. Terus kemudian untuk kelanjutannya sebagai RTL barangkali nanti ya sesuai dengan pikiran, barangkali mudah-mudahan akan bisa berusaha meningkatkan kualitas layanan terhadap murid, kualitas pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah ini. Kemudian yang lebih lagi adalah lebih memaksimalkan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang barangkali di sekolah saya juga ada kekurangan. Barangkali di situ, karena kemarin juga telah diberikan pembelajaran tentang itu, bagaimana caranya memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada, tapi bisa melaksanakan, bisa memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Barangkali itu Kak yang bisa saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum Terima kasih Kak Eko Widodo sudah menyampaikan hasilnya. Jadi kita berpikir dulu kalau berbasis kekurangan, kita berpikir bagaimana cara melakoninya. Tapi setelah PKG ini, Kak Eko Widodo berkeyakinan bahwa kita berpikir dengan kekuasaan berbasis aset. Aset yang ada kita maksimalkan untuk penggunaannya. Dan yang jelas tadi Pak Kak Eko juga mengutarakan bahwasanya program PKG ini mampu merubah paradigma dan mindset berpikir dari Kak Eko Widodo dan menjadikan sebuah keyakinan ke depan dalam proses pembelajaran BJOK. Baik Kakak, ini masih sebelum masuk ke BOR masih ada waktu 8 menit lagi. Sekiranya saya pengen kompleti saja sekalian dari Kak Eko Purwanto. Monggo Kak Eko Purwanto, masih ada 8 menit. Nanti semuanya mudah-mudahan bisa tercakup nih. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Mungkin refleksi dari saya tentang PKG ini tidak dapat dipungkiri ketika saya belum mengikuti PKG ini. Memang saya mengajar tapi mungkin arah saya itu belum ada Kak. Jadi bagaimana pembelajaran yang baik, efektif, bagaimana memanfaatkan kelebihan aset, terus bagaimana berdiferensiasi seperti itu. Mungkin kalau dulu sebelum PKG ini itu semua belum itu nampak ya. Jadi pembelajaran itu juga cuma yang penting masuk, terus anak-anak gerak cuma seperti itu. Jadi belum ada arah tersendiri. Namun setelah mengikuti PKG ini sangat banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Bagaimana kita mengajar itu harus bisa memanfaatkan kelebihan aset, terus bagaimana strategi mengajar yang baik, terus bagaimana pembelajaran itu efektif buat peserta didik. Dan mungkin nanti rencana tindak lanjutnya hampir sama sih seperti Kak Krisna tadi. Mungkin pelatihan-pelatihan seperti ini itu sangat
bermanfaat bagi kami, apalagi untuk saya pelatihan seperti ini kelihatannya baru sekarang, seperti mungkin dulu ada pelatihan kurikulum 13 itu pun saya belum dapat itu Kak. Jadi mungkin sangat bermanfaat sekali pelatihan-pelatihan seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Eko Purwanto telah menyampaikan apa yang dirasakan dari hasil analisa dan refleksinya sampai dengan hari ini, dan tentunya ada begitu manfaat yang luar biasa kepada pribadi kita sendiri utamanya, dan dapat nanti kita akan aplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Baik, kita kumpliti saja sekalian yang dari TK. Tadi ada Kak Ina, ini Kak Putih, monggo Kak Putih. Gimana nih kemarin videonya juga masih gitu, monggo. Baik Kak, kemarin itu pas bikin video alhamdulillah ternyata saya sudah mendapatkan ya banyak ilmu Kak. Tahu saya PJOK cuman ya olahraga biasa, tidak ada yang berdiferensiasi seperti itu. Ternyata semuanya sekarang modelnya sudah sangat berpusat pada murid. Kemarin alhamdulillah pas praktek itu anak-anak sangat antusias, malah pengen nambah lagi, besok pengen main sepak bola katanya. Cuman saya kemarin agak kesusahannya pas pencarian konten Kak, soalnya kalau kontennya untuk anak TK itu kebanyakan saya cari kemarin untuk anak SD semua. Jadi ya tapi untungnya kemarin ada yang seperti gambar animasi seperti itu, jadi alhamdulillah anak-anak juga senang kan. Biasanya kalau nonton video itu pengennya yang agak kartun begitu. Gitu saja Kak, mudah-mudahan nanti semuanya untuk olahraga insya Allah nanti dengan rekan sejawat bisa diterapkan Jumat sehat seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk Kak Putih. Mungkin yang bisa saya tambahkan seperti yang jenengan berikan kemarin, bahwasanya untuk anak TK dan SD itu untuk video materi pembelajarannya bisa menggunakan yang video animasi, jadi anak akan lebih tertarik di situ. Sudah dilaksanakan, dan lanjut ke berikutnya, ini ada yang sedikit unik dari yang berbasic dari agama dan langsung ke PJOK dan sudah langsung ngegas mengikuti program PKG. Kak Agus Salim, monggo Kak, kesan dan kesannya gimana Kak Agus Salim? Kak Agus masih di lokasi? Oke, kalau Kak Agus belum bisa masuk, Kak Nur, monggo Kak Nur di sampingnya Kak Agus. Tadi kesusahan masuk nih, Kak Nur. Iya, Kak. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk kesan dan pesannya ya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Sebelum mengikuti PKG, mungkin terkait dengan modul ajar, saya tidak pernah membuat, Kak. Dalam arti tidak pernah membuat sendiri. Tapi karena kemarin itu mendapat tugas membuat video beserta modulnya, akhirnya mau tidak mau saya membuat mereng-reng sendiri seperti itu. Terus untuk PKG ini bagi saya begitu bermanfaat dan sangat memberi perubahan terhadap diri saya sendiri, baik kepada lingkungan tempat saya mengabdi, itu sudah memberikan perubahan. Dan untuk kedepannya semoga terus ada kegiatan-kegiatan seperti ini untuk selalu mengupgrade wawasan kita sebagai guru olahraga, sehingga nanti guru olahraga itu menjadi bukan sebagai guru yang dicerminkan hanya modal otot saja, tapi nanti bisa ya seperti guru-guru yang lain mengangkat marwah guru olahraga seperti itu Kak. Terima kasih. Luar biasa, ini motivasinya sangat antusias dan luar biasa nggih. Untuk berolahraga jangan hanya kuat di otot, tapi juga di otaknya kita rubah untuk paradigmanya, dan kita keluarkan apa yang kita punya, kita berbagi praktik baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh yang lain, tentu akan mengangkat derajat dari guru-guru olahraga. Terima kasih Kak Nur.
Lanjut ke Kak Bimo. Kak Bimo masih di lokasi, Kak Bimo. Masih ada waktu 4 menit. Kak Bimo, monitor. Oke, Kak Bimo baru sedang sibuk. Kak Riko. Halo Kak Riko. Kak Riko masih di TKP. Oke. Kak Riko-nya tidak bisa kita connect. Kak Agung bisa menambahkan? Iya, Kak. Oke. Masih sibuk ngadek Pak PGRI cabang atau sudah longgar? Iki pun radi longgar wow. Oke, siap. Monggo Kak Agung. Tak sentil Soalnya nopo nggih? Monggo. Kayak sudah terpilih nggih dari awal tadi. Intinya memang diusahakan sampai saat ini untuk pembelajaran yang bermakna ya. Kalau dulu itu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa, jelas beda ya. Kalau dan harapannya mungkin kedepannya ya semoga kita bisa lebih baik lagi, bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Apalagi ya? Sudah Kak kayaknya sudah terwakili semua kok dari tadi. Oke, siap. Intinya harus bisa merubah paradigma dari guru sebagai pusat, tetapi sekarang yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswanya. Oke, Kak Agung. Dan sudah dilaksanakan oleh kakak semuanya. Kak Putut ya yang belum kesentil. Halo Kak Putut. Kak Putut masih di tempat sama Kak Agung atau perjalanan ini? Iya Pak. Baik. Oh ya dah. Berarti mungkin di perjalanan. Baik. Sekiranya untuk 1 jam kita manfaatkan 30 menit nanti kita manfaatkan untuk menyimak videonya. Jenengan siapkan orek-orekan di dekat panjenengan dan memberikan umpan balik kepada hasil video yang ditampilkan oleh kelompok panjenengan. Berhubung di sini ada 14 rekan, saya akan coba bagi menjadi 4 kelompok saja biar 3, 3, 4, 4. Nanti saling berbagi, videonya nggak usah dilihat ada yang 45 menit jenggelang gitu, nggak usah. Sedikit dipercepat nggak apa-apa. Poin-poinnya saja nanti bisa untuk dianalisa. Jadi satu orang bisa mengamati sekitar 10 menit cukuplah untuk memberikan hasil observasi atau analisisnya. Itu nggih. Sudah disiapkan videonya kakak-kakak? Saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Bentar. Kelompok waktunya 30 menit. Kak Bima Eko Krisna Woko ini yang nggak aktif Kak Woko, oke Kak Agung Nila, Ariku aman nanti bisa berbagi. Kak Putih, Kak Nur tadi aktif, Kak Gus Salim belum bisa. Oke, nggih Kak Bima berarti untuk Pak Bimo nanti sama yang aktif Kak Eko, Kak Krisna. Baik, nanti bisa 2 yang saling mengamati. Kak Eko Widodo dan Kak Ina. Oke, sementara itu dulu saja. Kak Roni saya coba geser saja. Ron. Tiga, 4. Baik kakak, silahkan berselancar di roomnya masing-masing. Yang main pakai HP nanti bisa mengamati rekannya dulu saja dan memberikan umpan balik gitu. Monggo untuk masuk ke roomnya masing-masing.
Ran, kan ngapa Ran? Kan ngapa iki Ran? Rani? Ran? Ran? Deh. Bu, Gunila.
Sampun komplit nggih, Kakak. Udah 12 personil masuk ke room utama. Ini sudah 11. Baik, kita mulai saja untuk hasil. Nggih, Kak Agung. Izin nanti untuk presentasi Kriin, masalahnya mau melanjutkan perjalanan ini kan Jatipuro. Oke, siap. Nanti tak kasih kesempatan pertama. Siap, Kak Agung. Oke. Baik, langsung saja untuk menyampaikan hasil analisisnya terhadap video dari pasangannya di kelompok tadi. Monggo untuk Kak Agung untuk mengawalinya karena segera perjalanan. Nggih, monggo Kak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya Kak Nila, Kak Putut, dan Kak Riko tadi, tapi yang aktif cuma berdua sama kami dan Kak Nila. Kami tukar-tukaran video ngoten. Nah, ini saya mau menyampaikan hasil apa ya? Hasil analisa pekerjaannya Kak Nila. Nanti Kak Nila melaporkan kegiatan hasil pembelajarannya saya ngoten nggih. Langsung saja nggih untuk video pembelajarannya Kak Nila itu tujuan pembelajaran tadi belum tersampaikan, mungkin lupa ya dari video. Terus untuk kelibatan siswa sudah terlihat aktif dalam pembelajaran. Anak sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan di pembelajaran itu juga sudah ada diferensiasinya ya. Dan yang terakhir dalam refleksinya juga sudah disampaikan semuanya apa yang perlu disampaikan, seperti perasaannya gimana, terus apa yang didapatkan itu sudah disampaikan di situ. Terus untuk masukan dan saran, mungkin pembelajarannya itu sudah bagus dan sesuai dengan sintaknya. Untuk masukannya jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu dari suatu pembelajaran ngoten. Monggo Kak Nila. Terima kasih Kak Agung. Saya itu grogi. Gantian Kak Nila, monggo. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis saya tentang videonya Kak Agung. Yang pertama yaitu dengan tujuan pembelajarannya. Pada videonya Kak Agung, tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, yaitu gerak kombinasi, gerak non-lokomotor, dan lokomotor dalam permainan bola kasti. Kemudian, diferensiasinya sudah terlihat, yaitu dengan adanya video, gambar, seperti itu. Dan juga keaktifan siswa sudah sangat terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Kak Agung juga sudah merefleksikan kegiatan selama KPM tentang apa yang didapat, perasaan, seperti itu sudah disampaikan oleh Kak Agung. Caranya untuk Kak Agung itu pembelajarannya sudah baik Kak, sudah sesuai dengan sintaknya juga. Masukannya ya Kak Agung itu tadi di bagian pembelajaran sepertinya ada yang kepotong ya Kak. Harusnya lemparan mendatar hujan. Terus ke tanah. Baik Kak, itu adalah faktor alam yang tidak bisa kita kendalikan. Begitu Kak, masukannya untuk Kak Agung. Ngapunten. Emang enggak bawa asisten loh Kak, jadi sendiri aja yang hilang. Yeah. Dan berdua dari Kak Agung dan Kak Nila tadi sudah memberikan hasil analisa atau pengamatannya terhadap masing-masing video, dan ternyata dari hasilnya apa yang didapat dari Kak Agung di videonya Kak Nila hanya lupa di tujuan. Nah, sebagai koreksi saja untuk ke depan jangan sampai lupa, karena apa? Backward design yang menjadi tujuan utama apa yang ingin dicapai itu harus disampaikan di awal. Siap Kak, sudah saya ulangi Kak video saya. Siap. Untuk Kak Agungnya, faktor alam tidak bisa dinyana-nyana dan tidak bisa diduga-duga. Untuk itu bisa kita maklumi lah, kita suatu ketika pasti akan mendapatkan sebuah tantangan, itu termasuk tantangan, juga termasuk isu-isu dalam pembelajaran. Baik, lanjut ke berikutnya. Di sebelah kirinya Kak Agung, Kak Krisna. Monggo Kak Krisna, tadi berpartner dengan siapa?
Oke, Kak, saya dengan Kak Eko, Kak Bima. Ya, monggo. Oke, saya yang akan menganalisis apa yang dilakukan oleh Kak Eko. Cukup baik, cukup inovatif, nggih. Walaupun keterbatasan siswa ada yang sakit, ada yang itu. Ternyata Kak Eko juga memodifikasi kegiatannya, walaupun jumlah siswanya tidak bisa sesuai harapan. Cuma tadi ada yang ketinggalan, mungkin tujuannya juga belum tersampaikan, Kak. Terus untuk pesannya, alangkah baiknya nanti Kak Eko juga menambahkan kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Mungkin ada video, mungkin ada apa, biar pembelajaran lebih menarik lagi, Kak Eko. Terima kasih, cukup itu saja dari saya, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Krisna hasil analisanya terhadap dari videonya Kak Eko. Tujuan monggo untuk sebagai ke depan ya, sebagai koreksinya juga. Tapi tadi juga ada masukan dari Kak Krisna, mungkin memberikan materi awal di kelas, menampilkan video, berdiskusi di kelas, mungkin sebagai bekal sebelum ke ranah nyata di lapangan, sebagai pengantar awal bisa ditambahkan. Karena di setiap sekolah mungkin sudah hampir sepenuhnya memiliki LCD, kita manfaatkan saja. Jadi untuk teknologi bisa masuk di situ. Jadi intinya tipeknya juga bisa terpakai semuanya gitu. Siap. Monggo untuk Kak Eko tadi menganalisa hasil Kak Krisna nggih. Monggo. Oke, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menganalisa video dari Kak Krisna. Mungkin secara umum mengenai tujuan pembelajaran dalam video itu sudah tersampaikan, terus keterlibatan anak juga sudah nampak dan sangat aktif. Terus untuk antusias anak pun juga sudah sangat terlihat antusias. Untuk pengelompokan sudah, jadi dalam video ini sudah berdiferensiasinya sudah muncul, dan kemudian pada akhirnya anak-anak juga sudah dilakukan refleksi. Untuk saran sendiri, mungkin kalau menurut pendapat saya mengenai waktu tunggu mungkin masih terlalu lama, jadi mungkin bisa diakali dengan ya mungkin alatnya diperbanyak, mungkin walaupun modifikasi alatnya ditambah. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih tadi Kak Eko Purwanto sudah menganalisa untuk Kak Krisna yang baru PPG ini mungkin mendekati sempurna nggih, karena untuk video game juga. Tapi untuk tadi masukan dari Kak Eko bagus nggih, untuk waktu tunggunya bisa diakali, mungkin pengadaan alat diperbanyak dengan alat yang dimodifikasi. Misalkan bolanya bisa bola dimodifikasi, itu sebagai salah satu cara untuk mengakali biar waktu tunggunya tidak terlalu lama. Nggih. Selain Kak Krisna dan Kak Eko, tadi juga ada Kak Bima nggih? Nggih, Kak. Nggih, Kak Bima. Monggo untuk hasil analisanya bisa disampaikan. Ya Kak, selamat siang semua. Saya tadi mengamati video dari Kak Eko. Yang pertama, tujuan pembelajarannya sebelumnya belum tersampaikan. Terus keterlibatan anak, siswa bisa melakukan walau masih ada salah satu belum bisa. Antusias anak, siswa sangat nyaman dan kelihatan suka dengan pembelajaran yang dilakukan. Cuma itu Kak, karena ada kendala video yang sinyalnya nggak ada kayaknya. Cuma bisa melihat itu aja. Terima kasih hasil analisanya Kak Bima. Yang jelas tadi keterlibatannya sudah maksimal guys, sudah terlibat semua, antusiasnya juga terlihat, diferensiasinya juga terlihat. Hanya di awal tujuan pembelajaran lupa untuk disampaikan. Oke, terima kasih Kak Bima. Geser ke atas ada Kak Nur. Monggo Kak Nur, partnernya dengan siapa tadi? Monggo untuk kelompoknya. Halo Kak Nur. Halo Kak. Oh ya, tadi mengamati 2 Kak. Yeah. Karena kami bertiga
maka saling mengamati ngoten. Oke, nggih malah Untuk bagus. yang pertama saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap videonya Kak Putih. Untuk tujuan tadi sudah, walaupun secara tersirat kepada anak sudah menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini lempar tangkap. Terus untuk keterlibatan anak, terlibat sekali karena anak TK sangat ingin tahu. Terus untuk antusias anak luar biasa, harusnya di TK itu punya 2 guru Kak, kalau menurut saya. Yeah. 1 guru utama, 1 guru pendamping. Terus yang sudah berdiferensiasi dari konten hingga proses sudah. Untuk saran saja itu ya tadi, untuk di TK diharapkan ada guru pendamping, apalagi nanti dengan penggunaan alat bantu pembelajaran itu bisa untuk mengondisikan anak. Terima kasih untuk analisisnya ini. Terus yang kedua, analisis dari video Kak Agus juga sama, hanya saja di awal untuk punya Kak Agus sintaknya sepertinya kebalik, itu aja. Terus untuk keterampilan keterlibatan anak sudah terlibat semua, antusias anak sudah bagus, berdiferensiasi juga. Untuk refleksinya tadi sudah suruh menulis, sudah bagus. Untuk saran mungkin ya sintaknya nanti disesuaikan dengan metode atau model yang digunakan di dalam pembelajaran. Seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur yang luar biasa mengamati 2 video sekaligus bergantian. Tadi untuk videonya Kak Putih, masukannya untuk pembelajarannya sudah bagus sekali, keterlibatan siswa, antusias. Kemudian mungkin masukan dari Kak Nur tadi butuh guru pendamping ya Kak untuk mengkondisikan anak ya? Iya Kak, karena masih TK. Ya betul sekali. Nanti mungkin bisa untuk berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Kemudian yang kedua tadi untuk videonya Kak Agus, sintaknya kebalik ya untuk pembelajarannya. Mungkin bisa diperbaiki di lain waktu biar maksimal atau terlihat bagus lagi. Baik, untuk selanjutnya partnernya Kak Nur ada Kak Putih, monggo. Baik Kak, tadi saya menganalisis videonya Kak Nur karena berhubung videonya Kak Agus Salim tadi tidak bisa saya buka. Jadi yang baru bisa saya buka punya Kak Nur. Untuk Kak Nur itu tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan. Keterlibatan anak juga sudah sangat antusias sekali. Terus diferensiasinya juga nampak. Bahkan ada pembelajaran sosial emosionalnya juga. Dan saran saya tetap lanjutkan. Sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Kak Putih. Yang videonya Kak Agus mungkin terkendala di sinyal nggih. Bisa mengamati dari Kak Nur. Intinya apa yang sudah disampaikan Kak Nur melalui video pembelajaran aksi nyatanya kemarin sudah bagus. Hanya saja catatannya tetap ditingkatkan dan diteruskan, berarti sampai saat ini belum ada sesuatu yang ditimbulkan yang intinya perlu pembenahan. Luar biasa nggih, terima kasih sekali. Lanjut berikutnya ke Kak Agus. Monggo Kak Agus. Baik Kak, terima kasih. Untuk tadi saya mengamati video dari Kak Putih untuk materi melempar dan menangkap bola di TK. Untuk tujuan pembelajaran sendiri tadi saya mengamati sudah disampaikan, baik itu dengan instruksi dan memperlihatkan contoh geraknya secara langsung juga. Jadi untuk tujuan pembelajaran saya rasa sudah disampaikan. Kemudian untuk keterlibatan anak aktif sekali, mengikuti arahan dari gurunya juga. Kemudian antusias anak sangat semangat sekali. Untuk diferensiasinya juga sudah. Untuk refleksi mungkin bisa ditambahkan pertanyaan tentang kesulitan-kesulitan anak mungkin di bagian penutupnya. Mungkin itu saja Kak untuk analisa dari videonya Kak Putih. Terima kasih. Terima kasih.
Untuk Kak Agus tadi di bagiannya Kak Nur sudah bagus, dan di Kak Putih mungkin untuk refleksi ditambahkan kesulitannya bagaimana. Mungkin di anak TK kita nanti yang akan memberikan sebuah rangsangan pertanyaan. Tetapi mungkin untuk anak-anak TK mungkin batasannya maksimalnya ya agak berbeda dengan anak SD. Kalau anak SD ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana kesulitannya, anak SD pasti terangsang. Tapi untuk anak TK mungkin agak terhambat sedikit karena ranahnya juga berbeda dengan anak SD maupun di SMP. Tapi sudah luar biasa sekali. Terima kasih. Lanjut ke berikutnya Kak Ina sama Kak Eko gimana tadi? Monggo Kak Ina sama Kak Eko. Jika saya tadi mengamati punya Kak Eko Widodo, untuk tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan. Hal ini dibuktikan dengan tadi videonya untuk menerangkan bahwa hari ini pembelajaran adalah rol depan dan rol belakang. Yang untuk keterlibatan siswa sangat aktif terlihat semua. Siswa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dan antusias siswa pun walaupun mereka anak sudah besar gitu ya Kak, itu tetap antusias dan melaksanakan seluruh proses dari awal sampai akhir. Untuk berdiferensiasinya sudah terlihat walaupun tadi linknya disematkan lewat HP anak. Walaupun tadi HP anaknya tidak semua bawa HP, tapi tadi sudah dijadikan satu siapa yang nggak bawa nanti ke depan gantian gitu. Terus untuk refleksi atau testimoni dari siswa ada. Untuk refleksi guru tadi Kak Eko juga menanyakan bagaimana perasaannya gitu Kak. Terus testimoni dari siswa juga mereka memberi apa itu namanya jawaban kalau perasaan mereka senang dengan kegiatan tersebut. Untuk video keseluruhannya karena Pak Eko basicnya dari agama, jadi penyampaiannya sangat santun dan lembut menurut saya Kak. Sangat mengena ya gitu Kak. Terima kasih Kak. Kak Muda. Eko guyu MC. Iya iya. Hasil di mute Kak. Mantap. Untuk hasil analisa dari Kak Ina tadi, mungkin untuk Kak Putih lupa meng-unmute, tolong di-unmute dulu sebentar. Ya, terima kasih. Kak Ina sudah menganalisa hasil dari Kak Eko Widodo. Basicnya Kak Eko kan di sini SMP sendiri. Nah, ternyata setelah kemarin saya juga melihat juga antusiasnya juga luar biasa sesuai yang disampaikan dari Kak Ina. Dan untuk penggunaan HP kemarin untuk asesmen apa Kak Eko? Mungkin boleh tahu Kak Eko. Untuk Kak, pemutaran video kebetulan LCD-nya baru bermasalah yang ada di ruang keterampilan, sehingga secara spontan saya mempunyai inisiatif seperti itu. Alah, nggawa HP insya Allah tak lewat KPW kayaknya kelas gitu. Berarti muncul kan dari sini kekuatan berbasis asetnya sudah muncul. Tidak ada LCD, HP pun bisa kita pakai meskipun di situ ada yang tidak bawa dan bisa digabung, dan intinya dapat mengamati hasil video yang ingin disampaikan dari Kak Eko Widodo tadi. Iya, betul. Terima kasih sekali. Dan tadi masukannya dari Kak Ina, ada masukan tadi Kak Ina? Tidak Kak, hanya tadi saya menyampaikan untuk penyampaiannya Kak Widodo itu sangat santun dan lembut, tapi sangat mengena gitu Kak. Itu palsu. Yang positif ya, sesuai dengan karakternya sebagai Pak Guru Agama yang berhijrah ke GO, ternyata tidak terlepas dari kebiasaan dalam hariannya. Penyampaian olahraga itu terlalu santun sekali sesuai itu palsu itu Kak. Kemarin juga nampak sekali berbicara santun itu terlihat beda dengan hasilnya di sini juga wak-wakan. Itu lanjut ke Kak Eko, monggo Kak Eko untuk mengomentari hasilnya dari Kak Ina, monggo Kak. Ya, terima kasih. Sebetulnya yang disampaikan tentang itu palsu itu. Saya galak ini. Anak-anak itu kalau lihat saya di sekolahan itu terus gimana gitu Kak.
Nggih, langsung nggih terkait dengan refleksi atau catatan dari video Kak Ina Juwariah. Tadi saya mengamati video beliau. Dari tujuan pembelajaran ini secara jelas saya belum menangkap, tapi artinya secara kata-kata artinya belum menangkap, namun cara di video tadi sudah disampaikan juga terkait dengan lompat, jalan dan sebagainya itu. Terus kemudian keterlibatan Halo Kak. Iya Kak. Aman, jelas Pak. Ya. Terkait keterlibatan anak ini, anak terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Ini sudah ada. Terus kemudian terkait dengan antusias anak, ini anak sangat antusias dan praktis. Tidak ada yang tidak aktif, semuanya ceria, aktif semua. Karena di TK mungkin ya seperti itu. Kita kok nyenengke gitu kayak jadi guru TK. Terus berdiferensiasinya itu sudah nampak juga, video pembelajarannya sudah diperlihatkan. Terus kemudian anak-anak intinya ya bergerak aktif. Terus tentang refleksi bagaimana, ini tadi di dalam tulisan juga sudah terlihat ada refleksi, namun di dalam video tadi saya tidak jelas artinya yang dingendikake Bu Ina dengan siswa itu belum tidak bisa saya tangkap dengan jelas. Intinya sudah ada. Terus kemudian tentang saran atau masukan dari video pengajaran Bu Ina, misal di sekolahnya ada LCD yang mumpuni, ya bisa dimanfaatkan. Alangkah baiknya memperlihatkan video tadi dengan LCD. Tidak seperti saya Bu di kelas pakai HP. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampun Kak. Terima kasih Kak Eka Widodo yang telah memberikan umpan balik terhadap video dari Kak Ina Juwariah. Intinya pembelajaran sudah berjalan dengan baik, bagus, diferensiasinya muncul, keterlibatan anak, antusias anak, kemudian anak merasa nyaman, senang dalam pembelajaran tersebut. Untuk itu di umpan balik yang diberikan dari Kak Eka Widodo tadi berupa umpan balik yang positif, sifatnya tadi membangun. Mungkin seperti contoh di video kakak-kakak kemarin ada juga tidak mempunyai LCD, nggak masalah. Anak-anak dekatkan dengan laptop. Oke, anak-anak TK diajak lihat laptop antusias sekali. Apalagi untuk gambarnya berupa animasi. Bahkan kalau TK-nya itu mempunyai laptop, itu bisa LCD nanti mungkin bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran sehingga antusiasme anak dalam pembelajaran nanti juga akan menambah semangat dalam proses pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakak, menjelang akhir di Tatap Maya siang hari ini, mungkin Kak Putut tadi punya partner nggak ya Kak Putut? Halo Kak Putut. Kak Putut tadi perjalanan Kak. Oh Kak Putut tadi perjalanan nggih. Sama Kak Riko, tapi Kak Riko nggak tahu. Itu muncul. Kak Putut. Oke, sampai Kak. Yeah. Refleksinya saja untuk Kak Putut, berhubung rekan-rekannya tadi menganalisis video, untuk Kak Putut sebagai Gong Ekeri Dewi menyampaikan apa hasil refleksi dari Kak Putut sesuai dengan rekan-rekan tadi di awal, apa yang didapat, perbedaan apa yang jenengan rasakan dari sebelum sampai sesudah PKG mendekati garis finish akhir ini, dan dibuktikan dengan aksi nyata kemarin, perubahannya seperti apa Kak Putut? Monggo Kak Putut. Ya, terima kasih Kak Landro. Dari beberapa kegiatan ini di PKG,
ternyata menambah wawasan bagi kami, karena meskipun tiap ganti pemerintahan itu ganti kurikulum, dan itu menambah pengalaman bagi kami, terutama dalam pembelajaran. Dulu pembelajaran ya tidak berdiferensiasi, sekarang berdiferensiasi, dan saya melihat ataupun mendengar dari komentar-komentar kakak-kakak semuanya, kakak-kakak hebat tadi, ternyata ada tambahan ilmu, tambahan pengalaman untuk pembelajaran yang lebih interaktif, berdiferensiasi, dan menarik bagi anak-anak kita semua. Terima kasih, itu saja Kakak Landru. Terima kasih Kak Putut. Untuk intinya dapat wawasan baru tentang pembelajaran diferensiasi yang paling dirasakan Kak Putut. Kak Woko mungkin ini baru bebas tugas. Halo Kak Woko. Siap Kak. Oke, monggo. Ini gongnya terakhir. Yang lain sudah menyampaikan tadi kelihatannya bertugas. Sukses apapun keadaannya, bisa mengikuti, sampaikan unek-unek apa yang didapat dari PKG ini hingga mengubah paradigma Kak Woko. Monggo Kak Woko. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Yang pertama, yang pasti sangat berterima kasih kepada teman-teman dan fasilitator yang sudah memfasilitasi saya dan teman-teman. Dari yang pertama belum paham apa itu tentang PKG, apa itu tentang aset dan lainnya, karena bisa lebih memahami lagi. Dan mungkin kedepannya saya pribadi bisa lebih memaksimalkan dan efisiensi pengajaran terhadap siswa, di mana siswa lebih aktif dan efisien dalam pembelajaran PJK. Mungkin itu Kak dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf Kak. Terima kasih. Speakernya belum hidup Kak. Mic-nya Kak. Mic-nya belum hidup itu Kak. Siap, Untuk Kak Woko mudah-mudahan sukses tugas di Jarum Kudusnya. Yang jelas alhamdulillah salut sekali pada kakak semuanya. Tadi yang rapat dengan poro-poro di cabang PGRI, Kak Putut dan Kak Agung bisa memanfaatkan HP-nya, kemudian disambung dengan laptop. Kak Woko ini yang tugas di Jarum Kudus, meskipun tadi break, sedang bertugas, ini setelah tugas masuk lagi bisa memberikan refleksinya. Jadi yang jelas saya melihat komitmen dari kakak yang ada di sini, antusiasnya dan tanggung jawabnya sangat-sangat luar biasa, dan saya acungi 2 jempol untuk kakak semuanya. Kita masih punya 1 modul kakak, di modul 3 tidak banyak, tapi untuk di awal hari Kamis, Jumat kita ada 3 JP. Kemudian di hari Sabtu kita hanya refleksi 1 JP untuk ngobrol-ngobrol saja, untuk menganalisa mengevaluasi hasil refleksi dari modul 3. Intinya di modul 3 nanti kita berbicara tentang komunitas belajar. Yang jelas kalau di SMP MGMP, yang di SD KKG, yang di TK ada IGTKI, tugas panjenengan nanti adalah bagaimana memanfaatkan komunitas belajar tersebut dalam berbagi praktik baik yang akan kakak lakukan. Nanti jenengan bisa membuat videonya, berbagi praktiknya yang mau dibuat apa, pembelajaran berbasis proyeknya yang mau dibuat apa, silahkan ada gambaran-gambaran. Dan insya Allah nanti akan saya berikan sebuah contoh hasil saya dulu, bisa dijadikan referensi apa yang akan saya buat, mungkin bisa dijadikan gambaran juga. Mungkin sebelum saya akhiri, dari kakak-kakak ada pertanyaan yang sekiranya perlu ditanyakan, monggo. Cukup? Kalau sudah cukup, sampai ketemu lagi nanti hari Kamis, Jumat, kita 3 JP, hari Sabtu, saya ingin pagi saja, biar nanti tidak mengganggu waktu liburannya, hanya 45 menit, kita pagi jam 8 atau jam 9 mulai. Setelah itu kakak nanti bisa weekend di hari Sabtu Minggu. Mungkin itu hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, monggo untuk buka kameranya semuanya, akan saya ambil fotonya.
jam rawan ini, jam 2, jam rawan. Setelah ini bisa ngasuh istirahat sebentar. Setelah ini modulnya jangan lupa untuk dieksplor ya di komunitas belajar di modul 3. Ini Kak Putut bisa on cam, Kak Agung, Kak Wawan, Kak Roni, ini belum terlihat. Kak Nila juga belum terlihat. 1, 2, 3, 4, 5 belum. Oke, seadanya saya setuju mungkin terkendala dengan sinyal atau ada kegiatan. Saya ambil nggih untuk hari ini kita pakai untuk 4 kita, 4 kita, oke. Saya ambil 3, 2, 1. Senyum yang lebar, 3, 2, 1. Oke, saya share langsung. Bentar, nanti tidak kelupaan. Ya, saya kira cukup, Kakak. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Selamat istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga, dan melanjutkan rutinitas. Sampai ketemu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Alhamdulillah tugas-tugas Kakak kemarin sudah berjalan dengan sukses lancar. Dan yang melanjutkan tugas, selamat melanjutkan tugas, Kak Woko, semoga sukses. Dan yang lain semoga dalam keadaan sehat, yang sakit segera sembuh, yang sehat tetap dalam suatu keadaan sehat. Saya akhiri, bila tinggal daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ijulef.